kaget. Assalamualaikum, selamat hari Minggu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan happy-happy, nggak stres ya, karena besok banyak kan sudah mulai bekerja. Kalau saya mah dari kemarin sudah bekerja ya. Dan tetap semangat menemani Anda di acara Rumpi No Secret Box. Hari ini ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya sudah ada beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Termasuk juga cerita-cerita berkaitan dengan sesuatu yang viral di luar sana. Ngomong-ngomong soal viral, kita ke pojokan dulu untuk membahas apa sih yang lagi ramai diperbincangkan. Banyak sekali menuai komentar-komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Siapa yang mau kita bahas hari ini adalah ini ya, Denny Caknan dan Happy Asmara dan Bella Bonita. Ada apa lagi sih? Ini ada artikelnya ya. Ini dimulai dari sejak Desember kemarin. Beda ucapan Happy Asmara dan Denny Caknan saat bahas mantan di panggung. Mbak Bumi Langit tanda tanya begitu ya. Ya karena kan emang nih pasangan Denny Caknan dan Happy Asmara itu dulu kan rame banyak shippersnya. Memang mereka pernah menjalin hubungan sampai akhirnya ternyata emang nggak jodoh. Yang satu udah nikah, yang satu juga udah nikah. Dua-duanya sudah nikah tapi kenapa masih bahas-bahas mantan gitu kan. Jadi ini gara-gara di sebuah panggung di tanggal 24 Desember 2024 kemarin ya kan Denny Caknan. Biasanya kan sebelum nyanyi ada ngomong-ngomong. Nah si Denny itu ngomong bilang apa sih? Bahas soal masa lalu deh gitu kan. Nah di tanggal 29-nya giliran Happy Asmara yang manggung di panggung yang sama. Tapi tanggal 29 jadi sesudahnya dia juga nyenggol dikit lah gitu ya. Berterima kasih ke suaminya karena sudah menyembuhkannya dari trauma masa lalu. Karena orang jadi bertanya-tanya traumanya siapa? Masa lalunya kan yang kemarin manggung tanggal 24, tanggal 25, 24 itulah gitu ya. Habis itu bersambung lagi. 3 hari yang lalu Happy Asmara juga bikin postingan di TikTok yang diduga netizen itu menyindir Bella Bonita. Karena apa sih pokoknya ada omongannya katanya sih udah lempeng, katanya ilmu tenang. Padahal storynya udah berisik nyenggol sana sini. Tapi emang gak ada yang tertarik aja sama kehidupan Cilu bah. Tampling wih katanya gitu. Terus habis gitu ada lagi postingan Bella Bonita yang netizen menduga oh ini saling berbalas sindiran gitu ya. Kita diomongin tahu, tapi ini template ya yang lagi viral ya? Gitu gak sih? Enggak ya? Kalau viral aku mau bikin. Biar naikin ini viewers ya kan. Tapi kita lihat dulu seperti apa sih sebenarnya statementnya Denny Caknan sebelum dia manggung tanggal 24 itu. Dan statementnya Happy Asmara pada saat tanggal 29-nya yang dianggap inilah pangkal asal mulanya yang berikut. Oh itu. Terus tadi coba postingannya Happy Asmara yang di TikTok. Yang ilmu tenang, oh nih, dia bilang dia biasa aja kelihatan polos, bisalah dimanfaatin. Terus gini, katanya ilmu tenang, padahal storynya udah berisik nyenggol sana sini. Tapi emang nggak ada yang tertarik aja sama kehidupan Ciluk bah gitu kan. Ya agak nyambung kalau disambung-sambungin ya kan. Habis itu ada lagi balasan, bukan balasan ya postingannya Belbon. Sesudahnya ya kan, yang bunyinya apa kita diomongin gitu. Dan abis itu ada banyak komentar, ada apa sih? Ada apa sih ngobrol di situ? Nggak ada hubungan sama aku ya, oke baik. Terus ada komentar-komentar netizen yang dibalas-balasin juga ya sama mereka berdua. Coba kita bacain komentar. Ini kenapa ini ceritain nggak gitu Kak Happy Asmara bilang tren kakak, tapi kalau ada yang kesindir ya berarti tepat sasaran aja. Oh tren tuh dibilang tren. Aku mau ikut Oke, yang berikut ya. Oh ini di kontennya Bella Bonita, tetaplah diam karena diam itu emas ya cantik. Terus jawabannya adalah, tapi kalau soal anak aku nggak bisa diam, pokoknya jendela pintu tak buka blak. Tawuran gas, petantang petenteng aku bakal katanya gitu. Yang berikut, ngerti nggak ini terjemahnya di bawah ini ya. Sejatinya nama yang terukir di buku nikah itu belum tentu juga tertulis di lubuk hati. Benar kalau punya riwayat jantung katanya gitu. Ya kan? Nah komentar netizen secara keseluruhan baca dulu. Ada komentar secara keseluruhan ini yang aku mau baca ya terhadap keributan ini. Terkadang butuh trik marketing yang bagus agar kedua kubu tetap bersinar di dunia keartisan. Maaf kalau saya salah. Yang berikut. Baru baca postingan seseorang kok nyambung ya sama ini. Yang berikutnya komentarnya, sebenarnya kata-kata umum saat manggung ada kata-kata kisah cinta dan lain-lain. Tapi kalau DC, ini maksudnya Denny Caknan, setiap kata-katanya langsung rame dan dikait-kaitkan. Terus yang berikutnya, jangan gagal move on, nek pas konser kata-kata pembuka lagunya mesti tentang masa lalu gitu ya. Ini, oke, yang berikutnya ada lagi. Awal mula dari keributan ini adalah kata-kata yang disampaikan Mas Disi. Oke, yang berikutnya ada lagi. Oh, ini ahli sejarah ya. Tapi ya gitu kan, namanya kadang-kadang itu sebagai artis, mencipta lagu atau apapun ya.
lagu yang diciptakan itu kan terinspirasi gitu kan dari cerita-cerita kehidupannya mungkin, sehingga itu kemudian bisa jadi pembuka ya. Itu namanya adalah kadang-kadang yang namanya storytelling marketing, iya kan? Jadi dia meng-create story untuk memarketingkan sebuah karya atau produk. Apakah ini sebuah marketing S3? Ya nggak apa-apa lah, yang penting lagunya bagus. Ngomong-ngomong soal viral, ini juga ada yang lagi viral. Lagu yang lagi viral banget, banyak orang yang juga bikin konten menggunakan soundnya, yaitu lagu Garam dan Madu. Garam dan Madu, iya kan? Iya kan? Nah ini langsung kita datangkan, ini juga ceritanya menarik ya. Ada 3 penyanyi yang kita hadirkan hari ini, ada Jamsey, Tensi, dan Naikila. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Langsung kita panggilkan Jamsey, Tensi, dan Naikila. Halo Naikila, halo Tensi, halo Jamsey, silakan duduk. Inilah wajah di balik lagu yang lagi viral banget, yaitu Garam dan Madu. Lucu juga ya judulnya ya. Ini ada artikel, coba kita baca dulu artikel, bunyinya adalah lagu Garam dan Madu perpaduan hip hop dan dangdut yang disukai kalangan Gen Z. Dan ada beberapa penyanyi juga ya, konten kreator yang menggunakan, dan juga ada yang bikin remixnya juga ya, kayak Saikoji. Kita lihat seperti apa sih public figure yang menggunakan sound lagu ini. Ya itu yang viral di TikTok kan, versi apa sih itu, versi dari kalian juga itu soundnya? Iya, dicepetin. Dicepetin, emang kalian yang bikin sengaja dirilis untuk TikTok? Ya untuk TikTok dicepetin dulu. Memang untuk TikTok dicepetin dulu. Dan lagu ini kan sebetulnya awal-awalnya justru kalian upload dulu YouTube, di video musiknya dulu di YouTube. Baru kemarin tanggal 3 kalian rilis di Spotify dan lain sebagainya itu ya. Coba kita lihat ini lagu ini kalau di YouTube channelnya sendiri sudah ditonton sampai puluhan juta ya, puluhan juta. Baru tanggal 3 kemarin rilis di Spotify. Oh. Ini emang by design, emang rencana kalian begitu cara perilisannya? Ya lirik berarti iya. Jamsey. Ya gimana Tensi? Emang gitu sih kita rencana marketingnya, soalnya kan kita bukan siapa-siapa nih. Supaya gimana cara muka kita dilihat, ya rilisnya musik videonya dulu. Musik karena videonya. ada muka kita. Oke. Terus itu ada beberapa artis juga yang kemudian menggunakan sound itu, dan ada konten kreator juga yang bikin. Apakah itu juga by design juga? Itu secara natural aja sih. Secara natural? Secara natural aja. Oke, jadi konsep kalian emang video dulu, terus habis itu bikin soundnya untuk TikTok? Ya karena waktu itu pas kita baru upload di TikTok kayak udah marah-marah gitu, rilis gak gitu. Oh gitu, emang sengaja bikin orang penasaran gitu. Iya. Oh oke. Jadi ini emang rencana kalian ini gimana caranya merilis duluan, apa duluan gitu ya? Iya. Ya? Betul. Oke, nah terus ini kan cerita lagu ini katanya cepat banget nih penciptaannya. Dan kalian berdua kan sebelumnya juga sudah pernah merilis lagu yang sebenarnya model musiknya konsepnya sama. Konsepnya sama. Konsep sama, ya. Attachment. Attach. Terus habis itu adalah lagi. Coba lagi. Itu dua-duanya konsepnya sama. Mirip lah, mirip. Gimana sih kalian, ini Jamsey yang bikin musiknya? James. Gimana kalian menemukan konsep itu? Biasanya kita awal-awal bikin beatnya dulu, ya beat agak hip hop dangdut gitu, dan Jojo ini, Tensi. Ini namanya aslinya namanya Tensi ya, oke? Tensi biasanya nge-rap lah dikit-dikit, kalau asik diterusin, kalau enggak kita ganti beat. Dan pada waktu kita bikin Garam dan Madu ternyata verse-nya Tensi itu asik, dan kayaknya asik juga kalau ada penyanyi cewek ikut masuk. Dan kita ada temen ya, Naikila, dan kita coba send demonya, dan sehari itu juga dia kirim balik, asik banget demonya, terus kemudian hari seminggu kemudian kita rekam. Oke, dan ini kamu yang produce sendiri? Indie berarti jatuhnya? Kita semua indie. Semua ini dilakukan dengan indie? Oh, dan ini udah berapa tahun kalian mencoba berbagai formula ini untuk rilis lagu? Kalau aku udah 8 tahun sih. 8 tahun, kalau kamu? Jamsey? Udah 7 tahun. 7 tahun, dan kamu kan emang DJ? Produksi musik. Produksi musik. Kalau kamu emang rapper? Iya. Emang nge-rap gitu-gitu? Rap aja sih. Oke, dan kalian juga teman main game berdua? Iya. Kita awal ketemu main game. Kita ketemunya online. Online ketemunya, terus? Ya terus sama-sama bikin musik, terus kita ketemuan di Jakarta. Jadi bikin musik bareng. Kalau sama Naikila ketemuannya gimana? Ini kan dari Surabaya, ini dari Sidoarjo. Kamu dari Sukabumi aslinya. Iya. Bisa ketemu di mana? Di game juga. Karena aku waktu itu, jadi temannya mereka tuh temanku, terus diajakin main ke studionya mereka gitu.
Terus kayak kita jamming terus mungkin kayak waktu itu dia Asik. kepikiran gitu, isi ini dong, langsung kayak gas. Oh, gas gitu. Jadi ini sampai berapa menemu formula sampai kamu menemukan formulanya yaitu hip hop dan dangdut? Wah, sebelum kita mulai rilis secara official, gue udah coba-coba lah di TikTok kayak hip hop dangdut. Banyak yang minat gak ya gitu. Dan ternyata gue tes di TikTok, ternyata rame juga. Oh, sebelum lagu ini ada Lagu ini. juga yang kalian Ya, tes? Saya remix lagu-lagu luar dulu untuk jadiin kayak dangdut. Musik ya gitu. Nah ini kan liriknya ya kan campuran 3 bahasa ya. Inggris, Indonesia dan ada bahasa Jawanya gitu. Dan sebelumnya juga begitu? Sebelumnya, Atau khusus lagu ini kamu campur 3 bahasa? iya khusus lagu ini sih. Kok bisa ketemuan ide begitu? Ini apakah juga karena kayak biar rame nih 3 bahasa lah gitu? Sesuai flow aja Sesuai sih. flow aja sih. Kita kan juga orang Jawa. Kita Jawa jadi kayak Jawa Pride. Jawa ya? Jawir. Jawir ya, daerah Jawa Timuran ya berdua ya. Yes. Jadi kamu juga menulis ada kontribusi Iya, liriknya yang juga? part aku itu aku tulis sendiri. Oh part kamu tulis Iya. sendiri? Oke, jadi ceritanya tapi sama ini ya? Konsep lagu ini ceritanya sama? Kebetulan sama sih. Sama. Oke, ini ada juga, ini menarik ya bahwa lagu ini banyak yang suka, banyak yang memuji, tapi juga ada banyak juga yang berpendapat lain ya. Reza Arab salah satu juga yang nge-tweet di X soal lagu Garam dan Madu kalian, dan dia bilang gini, Garam dan Madu is so good. Kalian kenal juga sama Reza Arab? Naik kenal. Ya, my friend. Kamu kenal? Iya. Kamu tunjukin lagu kamu ke dia? Enggak, dia taunya karena viral, aku nggak nunjukin. Kamu belum sempat, iya. Terus kamu tunjukin ke siapa teman kamu? Banyak sih, karena bangga sih. Terus kayak pada suka gitu. Pada suka ya, oke. Ini sebelum dirilis ya, udah kamu Iya, lumayan. Sebelum rilis kayak aku udah upload di TikTok juga kan. kamu upload di TikTok. Iya, Terus kita kamu minta, berdua sih. kamu berdua. Iya. Terus kamu minta teman-teman kamu juga upload dong, upload gitu kak? Iya, enggak. Jadi teman-teman aku kayak pada suka terus mereka bikin-bikin sendiri bikin gitu. sendiri. Iya, tanpa aku Oke. suruh. Ini ada komentarnya orang ya. Gue sempat pikir ini lagu orang Malay katanya gitu. Ada lagi komentarnya POV dangdut di tangan Gen Z katanya. Yang berikutnya ada lagi candu banget lagunya. Yang berikut ada lagi komentar gak pernah semuak ini sama saking seringnya sampai bosen. Yang berikutnya asik banget lagunya, suka. Lagi komentarnya ada lagi di komennya yang Reza Arab itu ada yang pro kontra, mana komentarnya coba kita baca ya. Ada gini, I'm just saying it kata gitu ya, musik lo bagus tapi selera lo jelek banget katanya gitu. Ada juga yang menganggap liriknya terlalu 18 plus gitu. Tapi ada yang belain ya, hip hop emang begitu. Emang begitu konsepnya. Emang ya aku stay kayak diri sendiri aja sih. Saya di sini. Ini juga model rambut. Aku sampai tanya, ini tadi enggak di ini? Ya memang styling kalian begitu ya. Emang gaya. Umur berapa sih kalau boleh tahu kalian tuh sekitar Saya 21. Aku 24. 24? 22. Dan emang kalian punya cita-citanya emang terjun di dunia musik gitu? Iya. Emang dari kecil suka sih. Oh gitu. Orang tua mendukung? Mendukung. Bagus. Oke. Nah ini kalau ada banyak orang yang pro kontra. Kan kalian udah cukup lama, 7 tahun, 8 tahun. Kamu berapa tahun? Aku dari 2018. 2018 Iya, berarti ya. Udah ada lagu-lagu juga yang dirilis, tapi nggak sama mereka ya? Iya, beda. Beda. Dan genre-nya juga beda banget waktu itu. Oke, pernah ada pengalaman kalian merasa direndahin atau ya gitu gagal, nggak berhasil, nggak diterima? Pasti pernah sih. Pernah sih. Pernah ya. Paling nyakitin apa? Komentar apa paling nyakitin? Gak ada sih. Nggak ada, santai aja. Kalau aku body shaming sih. Oh, Itu body kayak- shaming. Oh iya. Iya. Itu yang paling gak ya, kan perempuan juga ya gitu ya. Kalau kalian berdua apa sih yang tantangan terberat kalian sebagai ya penyanyi anak muda Gen Z indie gitu yang menawarkan sesuatu yang baru di pasaran? Ya indie sih, gara-gara kita indie kita Duit ya? Duit sih. Kita natural aja cara growing the fanbase-nya. Growing fanbase-nya natural Iya. aja. Jadi budget modal dari mana? Dari kita Dari sendiri. kita sendiri. Gimana caranya? Ya Ya, kerja. Oh, jadi kalian ada pekerjaan sehari-hari yang lain? ya, Ada. Ya, kita Di luar musik? Punya klien juga di musik. ya klien juga ada. Oh, klien di musik, kayak Iya. bikinin lagu, Iya. apalagi gitu. Kalau kamu? Aku kerjanya di sosial media sih. Oke, Iya, aku influencer main gitu? Instagram, TikTok gitu-gitu. Aku dapat- dulu kayak suka cover lagu. Oke. Jadi paling kayak brand-brand gitu. Oke. Jadi ini kalian patungan bertiga atau Ya bertiga semua. modalnya bertiga? Udah balik modal? Eh,
Sebenarnya modalnya kayak Nggak ada juga sih. nggak ada juga sih, kita tinggal cuma bikin doang. Modalnya niat sih. Minornya niat sama kayak kerja keras lah. Gitu. Karena kamu udah punya studio sendiri atau Ada. udah punya studio sendiri, alat Iya. sendiri apa segala. Jadi kalian ini ya, modalnya niat. Keren sih, keren ya. Nah ini kita lihat Naikila ini sama Sarah. Ini kakak kamu ya, Sarah Fajira Iya, ya. kakak kandung. Kakak kandung kamu gitu ya. Ini Sarah Fajira juga ini juga di industri musik juga bermula dari viral, kemudian juga akhirnya ya berkarya di musiknya orang makin kenal. Kebebanan nggak sih kamu sebagai adiknya Sarah Fajira yang udah viral banget di sebelum-sebelumnya? Beban enggak sih sebenarnya. Cuman kayak jadi dianggap satu paket gitu. Maksudnya? Ya kalau ada Sarah pasti ada Naikila gitu. Jadi kamu paketnya. Iya. Oke. Nah, jadi dan ini katanya kamu kan dari Sidoarjo ya. Kan di sana juga dangdut itu ya panggung dangdutnya juga lumayan mana. Kamu sudah dengar dari kecil. Kebetulan kan di keluarga pasti dengerin dangdut kan. Iya, Dari iya. kecil udah dengerin dangdut, cuman aku emang nggak ngulik, tapi masih dengerin. Tapi kamu suka? Suka, Bisa. nggak bisa nyanyi. Oke. Ini buat kalian bertiga ya. Gimana rasanya lagu ini viral banget gitu dan berhasil hit banget gitu. Walaupun sebelum-sebelumnya juga streamingnya lumayan besar juga. Iya. Dari naik dulu deh. Ya naik. Senang sih pastinya. Terus kayak orang-orang sekitar jadi makin support karena dari sebelum mereka aku dengerin kasih demonya kayak mereka bilang ini lagu bakalan gede kayak gitu. Oh, Terus aku yang kayak terus ternyata beneran gitu jadi seneng banget. Seneng banget. Iya. Happy sih, maksudnya aku udah bermusik 8 tahun akhirnya kayak ya kelihatan gitu hasilnya. Iya. Itu aja sih. Sama juga sih. Produksi lama tapi hasilnya baru kerasa sekarang gitu. Baru kerasa sekarang. Oke, mudah-mudahan visi ke depan Visi ke depan. Ya kita semakin banyak rilis lagu lah. banyak rilis lagu Banyak aja rilis gitu ya, lagu. atau pengen terkenal sampai luar atau apa gitu. Amin. Kalau bisa Amin. bawa keluar sih. Makanya lagunya mix ya, lagu Inggris, Iya. Indonesia dan Jawa itu tadi. James sih nggak kebagian tuh. Sunda abis ini ya. Sudah. Oke, baik, nanti kita ngobrol lagi. Bintang tamu kita selanjutnya ada Erik Iskandar. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Erik Iskandar, sebelumnya mengucapkan turut berduka atas kehilangan ayah di bulan Desember kemarin ya. Iya. Bulan Desember. Ini ayah Jessica Iskandar meninggal dunia setelah sebelumnya sempat ya tak sadarkan diri selama 5 hari. Atau lebih dari itu sebetulnya. Enggak sih, kita kan pulang dari Penang. Itu untuk berobat memang di Penang? Iya, kita pulang dari Penang. Itu emang untuk berobat. Terus udah gitu setelah pulang dari Penang itu ada kali 2 hari atau 3 hari sadar masih oke. Tapi setelah itu tidur aja. Dan ayah ini memang sakit udah lama ya sebetulnya. Sakit udah lama, komplikasi diabetes. Terus pas dicek di Penang itu juga ada stroke. Banyak. Jadi 3 hari pada saat terakhirnya gitu, apa yang mungkin ada yang sudah mulai kerasa, ada yang beda. Sebenarnya udah lama sih dia kan sakit ya. Jadi dia udah bilang kayak maunya apa gitu, meninggalnya mau gimana gitu. Dan ini di bulan Desember, ada banyak sekali ya keluarga kalian harus menghadapi dari mulai jedar kemarin, kemudian papa. Iya banyak. Desember jadi bulan yang buat keluarga kita ya kayak berat ya. Jadi suasana Natal pada saat itu juga. Iya. Itu pada saat Natal, papa udah nggak sadar atau masih? Masih. Masih? Pagi-pagi masih ngobrol. Masih ngobrol pagi-pagi? Masih sama saya. Itu yang pas di sini masih pagi-pagi saya bilang masih ngobrol, masih karena saya ada anak satu kan yang paling kecil. Itu masih minta cium gitu, 3 kali minta cium 3 kali.
Terus tapi ngomongnya udah nggak sadar karena kan ada stroke. Jadi kayak saya bilang kayak apa ya, dia bilang kayak karena kan pas dia masih hidup dia kan selalu kayak saya selalu marahin kalau mau ngerokok, terus dia nggak bisa tahan makan ya. Jadi kayak apa yang dia mau makan dia akan makan gitu. Kayak saya dan di situ saya marah, selalu saya marah. Terus udah gitu pas detik-detik terakhir saya sama dia bilang gini kayak, Rick, Papa mau ngerokok. Terus aku bilang, yuk, ayo kita mau bareng. Terus saya coba angkat karena udah tidur kan, maksudnya udah susah. Saya bilang, yuk ngerokok yuk di depan. Aku beliin rokok yuk, kita ngerokok di depan yuk. Terus saya coba angkat, terus ternyata nggak bisa, kayak benar-benar susah. Saya udah udah saya peluk, pas udah baru lewatin ranjang sedikit jatuh. Maksudnya saya udah berat ya. Akhirnya saya taruh lagi di ranjang. Saya bilang, Papa belum bisa ngerokok ya, nanti kalau udah sehat kita ngerokok berdua. Terus dia bilang kayak, Rick, Papa gak mau hidup kayak begini, Papa kesel hidupnya begini. Dan itu udah lemes. Terus aku bilang, kalau Papa mau pergi, Papa pergi aja. Papa berdoa sama Tuhan, biar jalan Papa tenang. Dari surga Papa bisa doain Mama, anak, cucu, sama menantu. Terus udah gitu dia bilang iya. Terus aku bilang, aku mohon maaf sebesar-besarnya untuk apa yang aku udah lakuin dan yang aku nggak lakuin. Terus dia bilang iya. Habis itu sorenya udah tidur. Kita akan kembali lagi, tetap di Rumpi.